Night Live. Mania mana suaranya? Dan langsung saja kita undang ke atas panggung bintang tamu kita hari ini, Nuka. Halo, Nuka, silakan. Wah, kita kasih tepuk tangan lagi. Halo. Apa kabar, Nuka? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Jadi kamu lebih nyaman disebut sebagai aktor atau penyanyi nih? Wow. Kan main film juga? Ya, mungkin sekarang penyanyi sih. Oke, kenapa lebih memilih musik menjadi fokus kamu sekarang? Karena memang dari kecil itu sudah diperkenalkan dunia musik sama orang tua. Jadi mungkin sudah cukup terbiasa untuk bernyanyi. Dan waktu itu memang sempat mencoba jadi pemain film, aktor. Cuman aku rasa PR-nya terlalu banyak dan berat. Oh jadi iya? kayak Film My Sassy Girl? My Sassy Girl, ya itu film perdana. Oke. Gitu. Jadi memang abis itu ada beberapa project, cuman aku ngerasa kayak oke, mungkin saat ini better jadi penyanyi dulu aja. Gitu. Oke, kenapa kamu rasakan sangat berat menjadi seorang aktor? Karena menurut aku lebih detail ya. Kayak ekspresi mukanya, gerakannya, itu kadang kalau berlebihan tuh bakal terlihat kurang, cuman kalau nggak pas juga kurang, jadi serba salah gitu. Tapi kan yang pasti lolos casting. Ya, itu dia. Iya. Cuman memang setelah itu pada saat kayak reading atau pendalaman karakter itu memang benar-benar dilatih banget, dan mungkin pada saat itu aku merasa kayak ini PR-nya luar biasa berat sih. Cuman alhamdulillah itu adalah pengalaman yang luar biasa juga gitu. Tapi kalau ada tawaran lagi, mau? Untuk film saat ini sih bisa dicoba. Paling aku nawarin untuk menjadi suara di filmnya aja, bernyanyi gitu ya. Gitu ya. Voice over. Bicara soal voice over, tadi kamu bilang juga kamu udah suka sekali nyanyi sejak kecil ya. Bahkan tahun ini sudah mengeluarkan album berjudul You Know Ya. You Know Ya, benar sekali. You Know Ya, wow. Album perdana. Perdana. Kenapa akhirnya kamu tahun ini berani mengeluarkan album perdana? Karena memang untuk berkarir profesional di musik sudah masuk 5 tahun, mau 6 tahun juga, dan mungkin pada saat itu kebetulan karena singlenya juga sudah menyentuh angka belasan, jadi aku pikir mungkin saat yang tepat untuk mengeluarkan album perdana, dan pada saat itu sudah discuss sama pihak label juga, dan mereka juga sangat amat mendukung. Jadi ya alhamdulillah akhirnya bisa keluar album perdana You Know Ya ini. Ada berapa lagu? Di dalamnya ada 8 lagu. 8 lagu. Ya. Tapi You Know Ya itu artinya apa sih? Jadi You Know Ya itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani kuno. Dan pada saat itu memang kalau Nuka sendiri tahu dari tahun 2020. Dan Nuka adalah tipe orang kalau misalkan ketemu kata-kata yang bagus atau kalimat yang bagus tuh pasti selalu Nuka simpen di notes. Siapa tahu bisa digunakan ke depannya, dan ternyata You Know Ya ini bisa digunakan untuk nama album. Dan itu juga artinya by the way You Know Ya itu adalah pemikiran yang indah atau pikiran yang baik. Jadi selaras dengan cerita yang ingin Nuka sampaikan di album ini. Gitu. Ada nggak harapan kamu atau keinginan kamu untuk berduet dengan salah satu musisi di Indonesia? Siapa yang paling kamu ingin ajak untuk berduet? Yang belum kesampaian mungkin Tulus ya. Tulus ya. Seru sih ya. Ya, karena Kak Tulus juga kebetulan sudah pernah Nuka udah kenal sama Kak Tulus juga, dan juga salah satu Kak Tulus juga salah satu role model dalam bernyanyi. Jadi kayak suatu saat nanti kalau bisa berkesempatan at least menulis lagu bersama, itu Nuka sudah senang sekali. Iya. Ada hal lain nggak yang ingin kamu buktikan di dunia musik setelah kamu menelurkan album perdana ini? Kalau untuk pembuktian lain mungkin saat ini sudah cukup, karena menurut Nuka dengan bisa bercerita lewat album ini, karena kan Nuka orangnya sedikit tertutup ya. Jadi album ini Nuka bercerita sepuasnya, Nuka sampaikan ke orang-orang, dan berharap orang-orang yang mendengarkan lagu itu juga bisa relate. Itu aja sudah cukup untuk Nuka. Jadi mungkin untuk saat ini fokusnya adalah gimana caranya untuk membangun karir lebih maju lagi di musik lewat album ini. Gitu. Amin ya, pastinya banyak tantangan. Ya.
tapi harus tetap be yourself ya. Biasa istilahnya seperti itu ya. Be yourself. Be yourself, jadi diri kamu sendiri. Karena dari 8 lagu ini kan 5 rilisan baru nih. 5 baru ya. Ya di album Eunoia ini. Nah itu tantangannya yang kamu paling rasakan, wah ini sangat berat nih. Itu di mana dalam proses pembuatannya? Untuk proses pembuatannya sebenarnya cukup seru di setiap. Jadi mungkin kalau berat itu pada saat recording, karena setelah aku selesai recording dan menyadari semua laguku, ternyata lagunya cukup challenging dan tricky. Jadi pada saat recording tuh aku karena terbawa suasana senang, jadi kayak semuanya aku hajar gitu. Cuman setelah rilis, setelah aku dengarkan, aku baru sadar ternyata lagu gue tinggi-tinggi juga ya gitu. Jadi kayak kadang waktu live tuh aku mikir ini harus punya plan A, plan B untuk membawakan supaya bisa berhasil gitu. Iya, lebih banyak variasi. Variasi benar. Ya, seperti Midnight Live banyak variasi. Iya. Masuk. Inspirasi dalam menulis lirik lagu itu biasa kamu dapat dari mana? Biasanya sih banyak dari hal-hal yang random ya. Misalkan dari film-film yang aku tonton, dan aku juga penggemar berat animasi. Jadi segala bentuk film yang bertema kartun tuh kadang aku lebih dapat pesannya daripada yang live action. Dan itu mungkin menurut orang nonton film kartun itu adalah hal yang kekanak-kanakan. Cuman bagi aku selama hal itu bisa membuat kita semuanya senang, ya itu tidak salah. Dan itu adalah salah satu alasan dibalik aku menulis lagu terbaruku juga yang judulnya Kembali Kecil. Kembali kecil. Jadi kamu ingin flashback. Flashback, benar sekali. Ketika saat itu pulang sekolah, ya, atau hari Minggu, udah di depan TV tuh, ya, kan ada TV tuh, mencet remote-nya pakai kaki tuh. Ya, sambil rebahan, sebelum dilempar piring sama emaknya gitu, bantuin nyuci baju. Kenapa kamu sangat ingin untuk flashback ke masa kecil sampai membuat lagu Kembali Kecil? Karena mungkin apa ya, bahkan sampai detik ini pun aku sudah memasuki usia di mana semua harus serba dewasa. Dan juga karena kehidupan di Jakarta ini terkesan sangat-sangat serius, dan aku jarang melihat orang bisa menikmati hari-harinya, karena kan pasti semua orang di Jakarta ini benar-benar kerja keras dari pagi sampai malam. Bahkan aku rasa kayak kadang kita kalau misalkan mau mengingat lagi momen-momen yang dulu buat kita seneng, dan kita melakukan hal-hal itu lagi tuh sebenarnya nggak masalah, karena kan kadang kita takut kayak kamu kayak bocil kelakuannya kayak gitu, kayak malu-maluin. Cuman menurut aku selama itu bisa buat kita relax, enjoy, happy melakukan hidup ini, ya itu nggak masalah, karena kecil itu juga adalah momen dari diri kita dan yang membentuk kita saat ini. Jadi nikmatilah masa kecil itu gitu, karena kan sebenarnya pas kecil pasti kita bilang kayak jadi dewasa tuh enak ya, ngapa-ngapain gampang, beli apa aja gampang gitu. Pas dewasa kita mikir enggak, enakan jadi kecil gitu. Jadi waktu kecil itu nggak ada beban ya? Nggak ada beban ya. Iya, apa aja pokoknya nggak usah dipikirin lah, pasti beres. Kalau penonton kan pikirannya utang lagi. Utang lagi. Aduh, harapan Nuka untuk album ini apa? Pastinya bisa berkesan untuk pendengar-pendengar musik di tanah air ini, apalagi saat ini salah satu PR terbesar Nuka adalah untuk melebarkan nama Nuka ke seluruh penjuru Indonesia juga. Mungkin sebelumnya sudah ada orang yang tahu lagu-lagu Nuka, cuman saat ini Nuka ingin lebih banyak memperdengarkan lagu ke khalayak yang lebih luas lagi. Dan juga mungkin ini lagunya terbuat dari cerita pribadi Nuka, cuman Nuka percaya bahwa banyak orang yang akan relate dengan setiap cerita yang ada di lagu ini. Jadi apapun atau siapapun kalian, selamat mendengarkan, dan semoga lagu Nuka bisa membantu menjalani hidup kalian menjadi lebih baik. Oh, keren ya.
Pokoknya semoga album ini dinikmati oleh seluruh pecinta musik tanah air. Amin. Semoga diterima. Tapi dulu waktu kecil sering nonton kartun apa tuh? Sebenarnya sampai saat ini yang selalu aku tonton tuh masih SpongeBob. Oh iya. SpongeBob SquarePants, itu dia. Oke, ada pengisi suaranya nih. Nah, coba. Gimana suaranya? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.